Bojonegoro merupakan kota yang terletak di ujung barat Jawa Timur, merupakan perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbicara sejarahnya, kota ini menyimpan sejuta cerita jika ingin membahasnya. Banyak mungkin. Kali ini kita tidak akan membahas semuanya. Tentunya akan capek. Kita akan membahas tentang sejarah kota Bojonegoro dalam satu bidang, yaitu bidang transportasi. Bidang transportasi yang akan kita bahas yaitu tentang sejarah perkeretaapian di Bojonegoro. Tentunya yang terkenal adalah Stasiun Bojonegoro. Ya benar, kita akan membahas tentang Stasiun Bojonegoro dari masa ke masa. Bagaimanakah awal terjadinya? Jalur kereta api yang ada di Bojonegoro merupakan tanda tanya yang bisa kita selesaikan. Jalur kereta di Bojonegoro dibuat setelah Stasiun Semarang berdiri. Perusahaan yang membangun pun juga sama, yakni sebuah perusahaan swasta milik Hindia Belanda atau biasa dikenal dengan Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NISM. Dalam buku kereta api dari masa ke masa, karangan Rusdi, hasil sejarah perkereta apian di Indonesia dibangun pertama kali pada tahun 1864, tepatnya 17 Juni 1864 di Desa Kemicin, Semarang. Usulan untuk membangun jaringan kereta api diusulkan oleh Kolonel John van der Wijk pada saat itu dan mendapat dukungan dari Jethro, seorang insinyur kepala bagian pengairan dan pembangunan. NISM, sebuah perusahaan swasta, membangun jalur kereta pada tahun 1864. 6 tahun kemudian, kereta api yang pertama melaju. Jalur Bojonegoro sejatinya tak lepas dari keberadaan stasiun Cepu. Kenapa demikian? Karena stasiun Cepulah yang menjadi awal tonggak berdirinya jalur kereta api di Bojonegoro. Kehadiran stasiun Bojonegoro itu dimulai sejak munculnya proyek pembangunan jalur Gundi sampai Surabaya. Stasiun Gundi itu berada di Gerobokan, Jawa Tengah. Lalu di Surabaya adalah stasiun Pasar Turi. NISM sebagai perusahaan swasta mendapat tugas dari Hindia Belanda membangun jalur rel dari Gundi ke Surabaya untuk angkutan hasil bumi dan bahan pakaian, serta barang impor untuk daerah pedalaman yang masuk melalui pelabuhan Surabaya. Alasan dibangunnya jalur kereta api dari Gundi ke Surabaya adalah karena zaman itu transportasi masih menggunakan perahu dari Surabaya melalui Bengawan Solo, yakni di Padangan Bojonegoro. Nah, di Padangan inilah yang menjadi pusat perdagangan di tepi Bengawan Solo yang berbatasan dengan Cepu. Mendapat perintah itu, NISM tidak berminat membangun jalan rel lintas Gundi Surabaya karena menurutnya adalah pusat perdagangan tetap berada di tepi Bengawan Solo yang berbatasan dengan Cepu. Namun pada September 1893, seorang pensiunan insinyur kepala dari perusahaan kereta api pemerintah yang bernama J.J. Dijkstra mengajukan permohonan konsensi untuk memasang jalan rem dari Surabaya ke Padangan. Permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan syarat melanjutkan pembangunan jalan rel ke Gundi dan tersambung dengan jalan rel Semarang, Surakarta, Yogyakarta milik NISM. Ternyata NISM keberatan dengan syarat tersebut karena menurut ketentuan dalam konsensi untuk membangun jalan rel Semarang, Surakarta, Yogyakarta disebutkan hanya NISM yang memiliki prioritas untuk membangun jalan rel yang bersenambungan dengan jalan rel miliknya. Selain Dijkstra, ada PALM mengajukan permohonan agar ada pembangunan jalur ke Surabaya. Tetapi baik Dijkstra maupun PALM kemudian membatalkan niatnya karena tidak sanggup memenuhi syarat membangun jalan rel ke Gundi. Alasannya sederhana, karena daerah antara Padangan dan Gundi masih berupa rawa-rawa dan hutan belukar. Tanah dasarnya pun lembek dan penduduknya sangat sedikit. Selang beberapa waktu, NISM menyatakan sanggup melaksanakannya karena sudah menjadi besar berkat angkutan gula, tembakau, kayu, dan lain-lain yang berlimpah dari wilayah Surakarta, Yogyakarta, dan Kedu ke pelabuhan Semarang. Selain itu, ditemukan sumber minyak bumi di Cepu. Hal itu juga diharapkan menguntungkan bagi operasional kereta api Gundi Surabaya. Dalam sejarahnya memang benar, sebab 1890 di Cepu telah ditemukan sumber minyak oleh perusahaan minyak dari Belanda yang disebut dengan BPM atau Batavia Petroleum Maatskappij. Dalam perjalanannya, jalur yang pertama kali dimulai adalah dari Gundi ke Kradenan, Blora, sepanjang 37 km, yang diselesaikan atau yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 1900. Dilanjutkan dengan Kradenan ke Cepu, sepanjang 52 km, pada tanggal 1 Maret 1902. Dan akhirnya dilanjutkan dengan Cepu ke Bojonegoro, sepanjang 36 km, dan dilakukan pada tanggal 1 Februari 1901. Sementara itu, Putu Dananjaya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia, menuliskan, stasiun Gundi yang ada sekarang adalah stasiun Gundi kedua, yang dimulai digunakan pada 1900 bersamaan dengan dibukanya jalur Gundi Kradenan oleh NISM. Pada 1903, jalur Gundi Kradenan terhubung dengan Surabaya dengan lebar rel 1067 mm. Sedangkan juga dalam situs budaya.id disebutkan stasiun Bojonegoro menjadi pertemuan kedua titik dalam proyek jalur Gundi Surabaya. Sebab pembangunan dibagi menjadi dua, yakni dari arah barat dan timur. Dari barat yakni Gundi, Kradenan, Cepu, Bojonegoro, dan dari timur Surabaya, Kandangan, Sumari, Lamongan, Bojonegoro.
Proyek Gundih sampai Surabaya ini membutuhkan waktu 3 tahun. Dalam perkembangannya, stasiun Bojonegoro juga menghubungkan ke berbagai stasiun lainnya. Di Bojonegoro saja ada beberapa stasiun. Jika diurutkan dari barat, terdapat stasiun Tobo. Selanjutnya mirip halte yang berfungsi penurunan penumpang, yakni Celangap. Kemudian ada stasiun Kalitidu hingga ke timur sampai stasiun Bojonegoro. Jika ditarik ke utara, Bojonegoro pun mempunyai jalur ke Jatirogo Tuban, bahkan hingga ke Semarang, juga yang melintasi jalur utara, termasuk Demak. Dalam berbagai literatur disebutkan, jalur Jatirogo yang menghubungkan Lasem, Kudus, Demak, hingga Semarang itu dibangun oleh perusahaan Belanda, namun bukan NISM, melainkan Semarang Johannes Stomtrom Maskapai, atau yang biasa disingkat dengan SJS. Jalur ini kebanyakan di jalur pantai utara. Bila dari Bojonegoro kereta itu akan melintas ke stasiun Sembung, Bangilan, hingga Jatirogo, selanjutnya dari Jatirogo bisa menuju ke Pamotan, lalu ke Lasem, dan menuju Rembang. Dari Rembang bisa memilih 2 jalur, yakni jalur ke Juanda atau ke Blora, melintasi Mantingan. Sekian sejarah singkat jalur perkeretaapian yang ada di Bojonegoro. Mari kita sama-sama menghargai sejarah yang ada di daerah kita masing-masing. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.